Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulmihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Summa al-Fatihah ila rujami min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama al-amilin wal muslimin al-mukhlasin min jami'i musyahadati rahmatil lil alamin wal malaikati al-muqarrabin summa ila rujami ahli al-qubur min al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal musyri'in al-maghribiyah wa khususan ila ruhi Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syaikh Al-Khubri wa Husain ila ruhi Asy-Syaikh Kyai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdad jaddatina wa masyayikhan ma'amina ajma'in anna Allah yaghfiru lahum yu'li darajati bil jannah bi du'alaina min barakatihim asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi din wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbin barzukna mahabbatahum wa yatafanna min ladihim wa yahsyuruna في زمرتهم من غير سابقة ولا حساب ولا عذاب وعلى كل ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين استقم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shadaqallahul azim. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian jamaah salat subuh yang insyaallah sama-sama dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita semua masih bisa hadir untuk sama-sama berjamaah, sama-sama istiqamah untuk hadir di majelis ilmu. Ini semua gambaran berarti Allah masih sayang kepada kita semua. Ini gambaran kita semua masih mendapatkan limpahan berkah, nikmat ya yang dilimpahkan kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita semua diberi panjang umur, murah rezeki, jauh daripada penyakit, jauh daripada malapetaka, dan kita diberi keberkahan umur kita dan kita juga bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua amal ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Menyambung majelis taklim kita pada kesempatan yang lalu, di dalam surat Al-Kahfi disebutkan qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yakni katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu mau aku berikan tahu orang-orang yang rugi atas amalnya, yaitu orang-orang yang sesat hasil usahanya di dunia. Mereka itu orang yang beranggapan apa yang dilakukan, apa yang diamalkan, apa yang dikerjakan itu sudah yang terbaik. Padahal nilainya di mata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak ada amalnya, enggak ada pahalanya, lagi sia-sia. Pada kesempatan majelis ta'lim yang lalu sudah disebutkan yang pertama, yakni ada 10 golongan. Jadi 10 golongan itu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sembahyangnya.
Makanya pertanyaannya, apakah kita ini masuk di antara 10 ini? Hati-hati kita semua. Karena kita tambah hari, tambah minggu, tambah tahun, kita ini bertambah umur, nggak tambah awet kuat, tapi tambah mendekati kubur. Kita ini tambahnya hari, tambah tua, nggak tambah kuat, Bang. Nggak, yang halus ya, yang halus mungkin agak sedikit tua, tapi nggak tahu. Sekarang kalau kita lihat ada umur 60 tahun, 70 tahun, ini anak-anak yang muda-muda sekarang belum tentu umurnya sampai 70 tahun dia capai. Oleh karena itu, amal bagus yang paling bagus ya disiapakan bekal. Bekal untuk kita semua akan mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu saat sekarang ini rasa genting-gentingnya di negara lain ini seakan-akan, mohon maaf, ya kita berdoa aja yang terbaik untuk kita semua. Semoga kita selamat dari bala. Ya, di negara lain sudah main bom-boman ini. Ya, Iran, Amerika sudah hampir hari-hari ini di Dubai itu sampai gedungnya sudah kena bom. Jadi kita nggak tahu, nyaman-nyamannya guring mah kena bom meninggal. Makanya kita ini ya nggak tahu dunia ini bagaimana nanti berjalannya, kita umpati air mengalir aja. Kayak apa dan bagaimana, kita semua hanya bisa bersandar kepada Allah. Semoga kita-kita yang sudah umur 40 lewat, nah kalau umur sudah lewat 40, beratur, memperbaiki diri, kayak apa dan bagaimana, karena umur kalau sudah 40, ini kalau nggak bisa merubah dari yang kada bagus, amalan yang jelek, kalau nggak dirubah diselajurakan nanti khawatir. Karena bisa diambil tauladan Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu, dakwah terang-terangan itu di umur 40 sampai beliau wafat dakwah terus. Jadi perubahan yang dari Islam itu belum ada dakwah terang-terangan sampai beliau menerima wahyu, sampai berjuang di jalan Allah, ya terang-terangan dakwahnya terbukanya di umur 40. Nah, untuk kita umatnya, kayak kalau kita nggak bisa merubah yang terbaik untuk kita, celaka kita. Karena kita semua mau dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu mengintai kita semua, mencatat amal kita semua, bagaimana dan kayak apa gerak-gerik kelakuan kita ini. Nah, dari 10 golongan yang sholatnya nggak diterima, yang pertama dulu disebutkan, yang pertama orang sembahyang nggak pakai Al-Fatihah. Yang kedua, kemudian imam yang dibenci kepada makmumnya. Yang ketiga adalah orang yang membayar zakat. Ulang kembalikan lagi untuk menguatkan pemahaman kita supaya nggak ada salah paham. Kenapa yang ketiga ini orang tidak mau mengeluarkan zakat masuk bagian yang amalnya nggak diterima oleh Allah, termasuk sembahyangnya. Berarti umrohnya, hajinya, tahajudnya, sembahyang duhanya, ini sia-sia kalau nggak mau membayar zakat. Karena memang harta yang sudah untuk dibayar zakat itu memang milik orang lain, kita makan. Jadi sama zakatul mal yang kelihatan besar itu zakatul mal. Kami sebelum subuh tadi mau otak-atik sedikit berapa. Kadang zakatnya orang yang bisi duit 300 juta. Itu di otak-atik. Jadi kalau ulun kembalikan lagi syaratnya kemarin itu haul putaran 1 tahun, keduanya itu nisab dulu ya. Nisab itu ukuran wajib. Ukuran wajibnya 85 emas full. Itu ditanyakan dengan penjual emas tahun ini berapa gitu. Tahun ini berapa? Kalau tahun ini 2 juta, berarti 2 juta dikalikan 85 isinya berapa? Ya. Kalau digenapkan, anggaplah kalau harta kita simpanan itu 300 juta, ini contoh saja ya. Nilai duit kita 300 juta di tabungan, karena bergerak nih, harta nggak bergerak, berarti zakatul mal. Nah itu sudah masuk bagian daripada nisab. Kalau nisabnya tadi 85
gram emas full, pian takunakan aja sama tukang emas. Kalikan harga emas itu isinya berapa, itu sudah masuk haul. Nah sekarang membicarakan duit 300 juta, berarti lebih daripada nisab. Dan itu putarannya sudah 1 tahun. Yang kedua, berputar 1 tahun. Yang ketiga, milik utama, milik sendiri. Zakatnya berapa? Kalau harta benda kita, duit yang kita simpan 300 juta, berarti 1 jutanya itu dikeluarkan 25.000, isinya kurang lebih 7.500.000. Dari 7.500.000 lain milik kita lagi. Nah, orang yang nggak mau mengeluarkan zakatul mal yang nilainya dari harta simpanan tabungan yang nggak bergerak ini 7.500.000, berarti yang dimakan ampun orang itu. Nah, bahasa kasarnya kalau ampun orang sama kita ini merampok ampun orang. Makan ampun orang. Apalagi kalau seumpama sidin seorang imam, nah kadang kalau lagi jadikan imam, kada boleh. Iya, sidin sugih ya. Kalau ada simpanan 1 M seumpama, 1 M, 1 miliar, kada pernah berzakat. Nah, yang ampun diri juga harus tahu diri. Kita ini banyak haram juga yang masuk, berarti nggak boleh jadi imam juga ini. Karena imam itu harus menjaga kebersihan yang dimakan. Oleh karena itu, di dalam agama ditakar, duit itu ditakar. Jadi insya Allah biasanya orang yang mau mengeluarkan zakatul mal itu berkah hartanya. Mungkin kalau tahun pertama bisi duit 1 M, dikeluarkan duitnya berapa? Kalau tadi 300 sudah 7.500.000 dikalikannya sampai 1 M berapa? Lain ampun orang itu lagi. Jadi harus dikeluarkan. Insya Allah tahun kedepannya mungkin akan berlimpah 1 M lebih itu. Jadi cara yang demikian ini tiap tahun dikeluarkan. Itu Islam mengatur yang demikian. Nah kemudian An Abi Hurairah ini menguraikan pembahasan masih zakat. Panjangnya kayak apa kira pembahasan zakat. An Abi Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man atahullahu malan walam yu'addi zakatahu idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaihun minan nari fa uhmi 'alaiha fi nari jahannam fa tukhriqu biha ayyubitilkal amwal jabhatahu wa janbahu wa dhahrahu kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanah. Nah, ini hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Dan kita untungnya Islam ini dibimbing Rasulullah meninggalkan beberapa ajaran hadis yang kayak demikian. Ini bagian daripada soal-soal yang ada di neraka yang sudah dibocorkan Rasulullah, ini jawabannya. Ibarat soal kayak begitu. Soal itu kalau UN, ujian nasional, itu soal nggak boleh terbaca. Kuncinya pun harus disimpan rapi. Jadi murid itu menjawab dengan kemampuannya. Ini bagian daripada rahasia-rahasia yang Rasulullah simpan. Ini rahasia bagian daripada supaya umatnya selamat nih masuk surga. Jangan ditabrak. Nah ini jawabannya. Bagian daripada pembimbingan umat ini. Nah Rasulullah beliau menunjukkan kata kunci daripada jangan sampai menyenggol masalah ini. Kata Rasulullah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang Allah berikan harta benda, ya, duitlah melimpah, berkah, banyak duitnya, walam yu'addi zakatahu, tapi orang itu kada mau mengeluarkan zakatnya, maka idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaihun minan nar. Maka kelak di hari kiamat nanti orang yang enggak mau mengeluarkan zakat di mana hartanya banyak tadi, maka
akan ditukar, akan dihurupi harta bendanya itu dihurupi apa? Minan nari. Harta yang disimpan dirubah, dihurup, diganti oleh Allah dengan api neraka. Jadi harta yang disimpan nggak jadi duit lagi nanti di akhirat, tapi jadi api neraka. Allah, siapa yang mengganti? Allah Subhanahu wa taala. Setelah harta yang disimpan itu dirubah, dihurup jadi api, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Kemudian api itu ditimpakan, ya, ditimpakan ibarat banyu seember, disiramakan di atas kepalanya itu api neraka itu, fi nari jahannam, di neraka jahanam. Fatahriqu biha, maka terbakarlah orang yang menyimpan harta benda yang enggak mau mengeluarkan zakat tadi itu dengan api neraka jahanam. Ini gambaran. Jadi siapa tahu pikirannya itu begini, sayanglah duit ulun 1 M, dihitung-hitung banyak juga duit yang dikeluarkan. Kemudian pikirannya begini, hendak ulun setorakan umroh ajakin, hendak ulun setorakan umroh supaya dapat pahala umroh. Jangan beranggapan umroh yang harta dari zakat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau pengen mau umroh lagi, masukkan duit 1 M sudah dikeluarkan zakatnya. Sisanya kau pakai setor umroh, bukan duit zakat itu. Kalau duit zakat pikirannya, wah biar ulun tiap tahun umroh, tapi yang dipakai duit zakat. Pian kalau memang itu yang pen beranggapan, ini masuk dari wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka beranggapan apa yang diamalkan dia lakukan yang terbaik sudah. Padahal apa? Rugi yang demikian ini. Rugi. Sia-sia. Waktunya rugi, ya. Kemudian harta bendanya pun itu akan menjadi siksaan bagi inya. Jadi harta yang disimpan diganti api, apinya disiramakan di kepalanya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang disiramkan api tadi, yang Allah urupakan harta yang disimpan dulu jadi api, disiramakan kemana? Jabhatahu wa janbahu wa dhahrahu. Ini jelas sekali. Disiramkan di kepalanya, di keningnya, di lambungnya, di punggungnya. Wa kullama baradat u'iddat lahu fi yaumin kana miqdaru alfasanah. Dan ketika keningnya, lambungnya, perutnya, punggungnya itu menjadi dingin, u'iddat lahu fi yaumin kana miqdaru alfasanah. Kalau sudah dingin, api yang disiramkan tadi, maka dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kira-kira sampai 1000 tahun. 1000 tahun. Perlu kita sadari semua, kita hidup di dunia ini kalau umur diperkirakan 60 sampai 70 tahun, di sisi Allah itu nilainya cuma 1,5 jam. Kenapa 1,5 jam? Cuma benar, berarti 1,5 jam. 1,5 jam itu di sini ukurannya fi yaumin kana miqdaru alfasanah. 1 hari itu di sisi Allah kana miqdaru alfasanah. Diperkirakan itu 1000 tahun di dunia. Hitung-hitungannya begini. Kalau 1 hari itu 24 jam. Jadi 24 jam di akhirat, kita di dunia ini 1000 tahun. Nah kalau kita ambil dari 24, separuh daripada 24 jam di akhirat, berarti 12 jam. Pak Jila. 12 jam, kalau di dunia 1000 tahun tadi, awal daripada 24 jam, separuh daripada 24 berarti 12. Dikembalikan 12, kemudian dikembalikan 500 tahun, berarti separuh daripada 1000 tahun isinya 500 tahun. Berarti 12 jam aja di akhirat, dikembalikan di dunia 500 tahun. Nah, kembalikan lagi di akhirat.
Separuh daripada 12 jam di akhirat berarti 6 jam. 6 jam. Dari separuhnya 500 tahun di dunia berarti 250 tahun. Itu baru 6 jam. Pak Haji. 6 jam 250 tahun. Nah, separuhnya lagi daripada 6 jam di akhirat ini kurang lebih 175. Itu baru 3 jam. 3 jam di akhirat nih. Itu masih 175 tahun di dunia. Nah, dikembalikan lagi. Separuhnya daripada 3 jam di akhirat tinggal 1 jam setengah. 1 jam setengah dikembalikan lagi di dunia yang tadi separuhnya daripada 175 kurang lebih 62 setengah. Jadi hitung-hitungannya kurang lebih umur 60 sampai 70 tahun cuman 1 jam setengah di sisi Allah. Lalu apa yang kita banggakan di dunia? Nah, kita sadar itu setumat benar hidup kita di dunia. Apalagi mohon maaf yang anak-anak pemuda-pemudi yang masih umur puluhan tahun, masih 20 tahun, 30 tahun. Belum tentu sampai umur sampai 80 tahun, 70 tahun. Pada intinya 1 jam setengah kita hidup di dunia di sisi Allah. Hitung-hitungan itu uraian dari fi yaumin kana miqdaru alfasanah. Jadi 1 hari di dunia di akhirat itu diperkirakan 1000 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala, 1000 tahun di dunia. Ya, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ini di Al-Qur'annya. Sesungguhnya 1 hari di sisi Allah itu 1000 tahun, ya 1000 tahun di dunia. Ini jelas sudah. Jadi kita jangan santai-santai, kita nggak meraih untuk kehidupan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Hatta yaqdiya bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Hingga maksudnya di sini dihakimi, dihukumi. Jadi kita semua itu mau menghadapi namanya yaumul hisab. yakni hari ditimbangnya amal kita. Ditimbang di situ apakah lebih berat kita sebelah kanan dengan amal baik kita atau amal kita lebih ringan, lebih banyak dosanya di situ. Fayara sabilahu, maka setelah ditimbang, dihukumi, dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mohon maaf, kalau di dunia mungkin siapa yang bertebalan amplop ini menang biasanya. Ini di dunia. Tapi kalau di akhirat nggak ada lagi suap-suapan. Justru yang belelayan lebih berat timbangan, lebih berat ancaman siksaannya. Kalau di dunia itu pokoknya man kathural fulus fahuwa mulus wa man naqisun minan nufus fahuwa mampus. Siapa yang banyak duit urusannya mulus, tapi kalau kurang-kurang duitnya maka mampus dia. Ini urusan dunia, tapi kalau di akhirat jangan coba-coba yang demikian itu. Kemudian yuqalu innallaha ta'ala qarana salata bizakah. Nah, di sini ada ayat yang harus diikut sertakan dan tidak boleh untuk dipisah. Menguatkan untuk kita semua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyertakan satu ayat salat itu dengan zakat. Artinya fi kitabih, yakni dalam firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkan zakat, lakukan zakat. Artinya apa? Kalau ini diputus salah satu, maka sia-sia amal kita. Artinya kalau sudah salat, baiki amal kita. Ya, sudah salat syukur alhamdulillah, tapi jangan diputus zakatnya ini. Karena zakat inilah
yang menentukan baik amalnya salat kita. Karena sudah salat tapi nggak mau mengeluarkan zakat, itu sama harta orang yang dimakan. Lagi-lagi itu bukan hak kita. Oleh karena itu di dalam golongan termasuk bagian kelompok orang-orang yang amalnya sia-sia, yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini ada salah satu ayatun nazalat maqrunatun bi salasin la yaqbalu wahidatun minha bighairil ukhra. Artinya memang ada ayat yang Allah maksud di sini. 3 ayat ini yang bersamaan dan Allah tidak akan menerima apabila salah satu pasangannya akan ditinggalkan sama yang lain. Yang pertama tadi, aqimus shalah wa atuz zakah. Artinya wajib melakukan sholat, mengeluarkan zakat. Dua-duanya wajib untuk kita lakukan. Faman shalla as-salata wa lam yu'addi zakah la yaqbalu minhu as-shalah. Nah, ini juga dalilnya orang yang sudah sholat tapi nggak mengeluarkan zakat, nggak diterima sholatnya. Yakni faman shalla as-salata, barang siapa yang melakukan sholat walam yu'addi zakah, dan nggak mau mengeluarkan zakat, la yaqbalu minhu as-shalah, maka tidak diterima sholatnya. Wasani qauluhu ta'ala atiullaha wa atiur rasul. Orang yang taatlah kepada Allah dan taat juga kepada Rasul. Jangan kita ini, mohon maaf, mau umpat-umpati ajaran langsung sama Allah. Taat kepada Allah aja, tanpa menghiraukan daripada ketaatan kepada Rasul. Nah, kalau taatnya cuma kepada Allah, tapi nggak mau mengerjakan amalan-amalan, nggak mau mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah, ya sia-sia belaka. Maka kalau taat kepada Allah, wajib juga taat kepada Rasulnya. Kemudian wasalisah anishkurli wal liwalidaika. Yakni tadi itu faman ata'a Allah wa lam yati'ir rasul la yaqbalu minhu ita'ah lillah. Yakni barang siapa yang taat kepada Allah dan tidak mau taat kepada Rasul, maka taatnya pun tidak diterima. Berarti sholatnya pun nggak diterima. Jadi kalau sudah taat kepada Allah sama dan Rasulnya. Yang ketiga, qauluhu ta'ala anishkurli wa liwalidaika. Yani bersyukurlah kepada aku, jar Allah, ya, dan bersyukur pula kepada kedua orang tuamu. Faman syakarallahu ta'ala wa lam yashkur liwalidayhi la yaqbalu minhu syukrahu lillahi ta'ala. Yani barang siapa yang bersyukur kepada Allah tapi orang itu nggak mau bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menerima syukurnya kepada Allah. Artinya orang tua ini sebetulnya sebagai pintu masuk surga. Di zaman Rasulullah ada namanya Alqamah. Alqamah ini adalah sahabat yang taat betul kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi durhaka kepada orang tua. Durhakanya apa? Awalnya Alqamah ini dulu beliau itu waktu kecil, waktu remaja, abahnya meninggal, hidup sebatang kara dengan mamanya. Tapi setelah menikah, dengan terpaksa mamanya hidup sendiri, dihidup di masa tua dengan rentanya. Saat diperlukannya kehadiran anak, setelah kawin nggak pernah kunjung mengunjungi orang tuanya, sehingga sakit hati, dan Alqamah ini syakaratul maut. Ketika syakaratul maut, para sahabat sudah berkumpul di rumahnya, disuruh baca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Alqamah, sebut. La ilaha illallah, nggak bisa. Mengangang-mengang aja. Padahal seorang ahli ibadah, ahli sedekah, baik sama orang, tapi disuruh membaca kalimat thayyibah, la ilaha illallah, nggak bisa. Bahkan beberapa kali diusahakan, dibimbing, malah tutup mulut. Akhirnya dipanggil Rasulullah, dihadirkan di hadapan Alqamah. Rasulullah pun membimbing, wahai Alqamah, sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesimpulannya disuruh menyebut, nggak bisa.
gitu aja. Bahkan terkunci mulutnya. Lalu ditanya, wahai para sahabat, apakah kalian tahu apakah masih ada kedua orang tuanya? Dibilang kedua orang tuanya sudah meninggal abahnya, tinggal mamanya. Sekarang mamanya dicari. Di mana mamanya? Hadirkan ke sini. Hadirkan ke sini. Akhirnya kesimpulannya mamanya dihadirkan di kediaman Alqamah. Setelah ditanya, wahai ibu Alqamah, yang ditanya ini ibu daripada Alqamah yang sakaratul maut, seorang ahli ibadah, sahabat ini masih di zaman Rasulullah. Kenapa ini anak orangnya ahli ibadah, ahli sedekah, tapi kenapa disuruh baca kalimat thayyibah nggak bisa, terkunci? Tahukah pian sejarahnya? Ujar Sidin dikisahkan mamanya. Ya Rasulullah, anak ulun ini durhaka sama ulun. Takajud Sidin. Apa durhakanya? Anak ulun ini dulu sebelum kawin rajin sama ulun. Ulun segala sesuatu perbuatan ulun gawe yang keberatan, anak bisa membantu. Tapi begitu kawin, ulun ditinggalkannya, kada pernah dijenguk, kada pernah diberi nafkah, kada pernah dibelanjai, nggak pernah dikasih sesuatu, sakit hati ulun. Durhaka anak ulun tuh. Oh begitu. Terus pian kayak apa? Oh ya ini tuh anak mau meninggal, sakit hati Rasulullah ulun nih. Ulun indah memaafkan. Kalau nggak mau, betul pian nggak memaafkan. Betul. Kalau nggak mau, wahai para sahabat, ambil kayu bakar, kumpulkan kayu bakar. Sudah banyak kayu bakar nih. Lalu ibu Alqamah bertakun lagi, wahai Rasulullah, buat apa kayu bakar yang banyak ini? Hendak membakar anak pian Alqamah. Kenapa dibakar ya Rasulullah? Iya, api di neraka nanti lebih panas daripada di dunia. Daripada pian sebagai orang tua nggak mau juga memaafkan, lebih baik sakit di dunia daripada di neraka kena. Jadi aku membakar, akhirnya luluh di hadapan Rasulullah daripada anak ulun dibakar di hadapan ulun ya Rasulullah. Dengan segala kerendahan hati ulun ridho, ulun memaafkan anak ulun. Apapun kesalahan anak ulun lepasakan rasa gundah ulun. Saya lepasakan rasa sakit ulun maafkan anak itu. Nah setelah ridho terhadap kesalahan anak yang selama ini nggak mau memberi nafkah, nggak membelanjai, nggak memberi duit dan lain sebagainya, memaafkan. Setelah maafkan, wahai sahabat, coba dibimbing Alqamah untuk membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Akhirnya, wahai Alqamah, sebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, singkat dicerita, karena sudah mendapat maaf daripada sang ibu, maka diucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang bisa mengucapkan kalimat itu, nggak habis itu, nggak ada ucapan apa-apa, meninggal, kalimat itu sedosa apapun dosa yang diperbuat oleh si mayit, insya Allah lebih berat kalimat thayyibah itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini kalau dimasuk timbangan mengalahkan dosa-dosa yang lain itu. Ini berkat taat kepada Allah, kepada sang ibunya. Jadi hikmah hidup Alqamah itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan ridha orang tuanya. Karena apa? Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Yakni ridhonya Allah tergantung pada kedua orang tua dan murkanya Allah itu tergantung pada murkanya kedua orang tua juga. Cukup atau tambah? Oh, ini pada kesempatan ini sebetulnya belum sempat menambahi, cuman menguraikan secara detail masalah dampak orang yang nggak mau mengeluarkan zakat fitrah tadi. Ya. Zakat fitrah atau zakatul mal, uang simpanan. Intinya yang nggak mau mengeluarkan zakat itu jangan merasa amalnya paling bagus karena duit simpanan dipakai umroh. Nah,
Menurutinya, wah tiap tahun kita umroh, tapi duit orang, duit zakatul mal dicampur. Atau duit memang 1 M Pak Haji, kalau 300 juta aja 7 juta 500, kalau 1 M tinggal mengalihkan berapa duitnya itu. Nah itu merasa sayang eman tercampur Pak Haji lah. Iya, 100 juta. Belum sampai, belum. Karena emas sekarang rasanya 2 juta. Kalau 2 juta dikali 85 gram, ya lebih. 250 sekian-sekian. Kalau nggak salah, 252 juta insya Allah totalnya. Insya Allah, kurang lebihnya. Itu masuk nisab sudah. Iya, apalagi 300. Tapi kalau yang duitnya yang pas satu nisab itu pas lah, pas seumpama nisabnya itu 252 juta tahun ini, kemudian tahun depannya nggak ada tambahan, berarti walaupun kurang 100.000, walaupun kurang nih, ada wajib lagi karena nggak masuk nisab. Nisab itu ukuran wajib. Jadi kalau seumpama dipaskan di situ pen total sendiri, bertakun dulu tapi sama penjual emas berapa tahun ini berapa gram, seumpama kalau 2 juta kalikan 2 juta, tapi sekarang insya Allah lebih daripada 2 juta lebih. Ini kan gambaran yang paling mudah. 2 juta, kalau 2 juta 500 berarti 2 juta 500 dikali 85 itu, karena ukurannya emas full, emas gram 24 karat. Para bapak ibu hadirin sekalian, bahkan Allah Subhanahu wa taala sedikit mungkin ulun masih tak utang memberikan keterangan, masih 7 golongan yang amalnya sia-sia nggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Mungkin insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan panjang, 7 insya Allah pertemuan akan datang dihabiskan, tapi singkat-singkat mungkin. Okay. Sekali lagi mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf mohon beribu maaf atas segala kekurangan, dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihati wa sab'il masana an taftaha lana khair wa an tafadhala alaina wa an tu'amilana mu'amalata li ahli al-khair wa an taj'alana min ahli al-khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa mu'sin mudharin innaka wali kulli khair ومتفضل بكل خير ومؤتن بكل خير يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله الكافي وربنا الكافي قصدنا الكافي وانجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي وربنا الكافي قصدنا الكافي وانجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي وربنا الكافي قصدنا الكافي وانجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر
يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.